Keturunan ulama Kiai Hasan Basri tidak menemukan nama Miftah Maulana. Ya memang benar, memang nggak ada dari keturunan ya yang disebut pembawa berita ini. Ada itu video klarifikasi dari adiknya ya yang namanya Miftahul Khairon ya. Dia itu transmigrasi dari Jawa ke Lampung ya. Bapak petani biasa, ibu pedagang pasar. Dia itu 5 bersaudara laki-laki semua ya, sebutannya itu kan Pandawa. Meninggal 1 ya. Keluarga sendirinya itu pun, maksudnya keluarga dari si Miftah ini ya, itu orang B aja ya, meski dia punya pondok pesantren, rumah mewah, tapi ya kehidupan saudaranya ya menengah ke bawah sedikit ya. Terus ketika lulus SD dia dititipkan di pondoknya itu punya kakak si bapak ya, sebutannya Pak D atau paman, yaitu ya situlah sedikit silsilah dari Miftah. Sekarang saya berani ngomong Miftah karena nggak ada silsilah dari anak kiai atau ustadz ya, sebutan Gus ya. Ya situ sedikit tentang Miftah. Pesinden Buyati Pesek sebutannya ya, bukan body shaming, itu nama panggung mungkin ya. Dihina sama Miftah ya. Ini kalau nggak tuwek ya mungkin jadi lonte. Terus susunya expired, tak ombe so aku modiar. Iki sedikit kutipan Miftah ke Buyati Pesek. Wih, ngomong-ngomong lonte kok seneng aku. Ayo para lonte-lonte ya, maaf jangan tersinggung ya, ini saya cuman meniru gaya sebutannya Miftah ya. Kira-kira mesti ada dong yang pernah kentu karo Miftah. Ayo muncul ya, muncul ya, gak usah ngumpet ya. Saya pastikan ada, wes tau muncul aman ya. Biar sedikitnya ki merasakan kesesakan hatinya Buyati Pesek, Teh, Bapak Son Haji, terus para dokter yang katanya dokter itu goblok. Kalau nggak goblok kan berarti kalau datang berobat tuh nggak tanya-tanya ya. Ada videonya seperti itu. Ayo para lonte yang pernah kentu sama Miftah, bangkit ya. Tunjukkan pesonamu. Ternyata suaranya Komeng di Jawa Barat lebih banyak daripada suaranya Pak Ganjar. Sing kampanye rano sing. Ya wes, saya main fair aja ya. Dulu ketika Pilpres saya dukung Pak Ganjar. Oke, mungkin ini di zona politik ya, saling menjatuhkan demi memberi jalan yang didukung. Oke lah, it's okay, no problem. Lah kalau terus Miftah bilang dokter itu goblok ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Kalau nggak goblok berarti kalau datang berobat kan nggak tanya-tanya ya. Terus si Buyati Pesek itu ya dikatakan lonte ya, kalau nggak kalau tua itu jadi sinden, kalau muda mungkin jadi lonte itu. Terus ada lagi itu bapak penjual es teh Son Haji katakan goblok ya, mungkin ya memang sih kalau bapak si penjual es teh itu goblok ya, buktinya kerjanya nggak di kantoran, nggak jadi pejabat, jadi cuman jual es teh, jadi disebut goblok ya, masih oke lah ya. Bagaimana tuh yang dengan dokter itu ya, yang sudah pendidikannya memakan biaya banyak ya, kuliahnya cukup lama ya. Mungkin sedikit saran saya ya, nanti kalau si Miftah ini atau keluarganya itu atau kalau berobat suruh aja disarankan ke dukun atau dokter hewan. Dukun yo tanya kok, dukun pasti nanti juga dikatakan goblok karena kan tanya setiap datang ke dukun, ada masalah apa Pak Bu, problemnya apa ya, nggak bisa.
oh ya cocoknya ke dokter hewan, ya itu cocok, atau enggak suruh berobat sama apa itu OGDJ ya, cocok nggak? Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Otak saya ini masa pemulihan ya, baru 14 tahun ya. Cuman mau tanya, tadi tuh yang ngomong tuh asu apa orang sih ya? Mohon penjelasannya aja ya. Karena otak saya baru 14 tahun ini ya. Jadi numpang tanya gitu. Saya ulangi ya. Tadi yang ngomong tuh asu apa orang? Wes gitu aja ya. Keturunan ulama Kiai Hasan Basri tidak menemukan nama Miftah Maulana. Ya memang benar, memang nggak ada dari keturunan ya yang disebut pembawa berita ini. Ada itu video klarifikasi dari adiknya ya yang namanya Miftahul Khairon ya. Dia itu transmigrasi dari Jawa ke Lampung ya. Bapak petani biasa, ibu pedagang pasar. Dia itu 5 bersaudara laki-laki semua ya, sebutannya itu kan Pandawa. Meninggal 1 ya. Keluarga sendirinya itu pun, maksudnya keluarga dari si Miftah ini ya, ya itu orang B aja ya, meski dia punya pondok pesantren, rumah mewah, tapi ya kehidupan saudaranya ya menengah ke bawah sedikit ya. Terus ketika lulus SD dia dititipkan di pondoknya itu punya kakak si bapak ya, sebutannya Pak D atau paman, yaitu yes. Ya situlah sedikit silsilah dari Miftah. Sekarang saya berani ngomong Miftah karena nggak ada silsilah dari anak kiai atau ustadz ya, sebutan Gus ya. Ya situ sedikit tentang Miftah. Pesinden Buyati Pesek sebutannya ya, bukan body shaming, itu nama panggung mungkin ya. Dihina sama Miftah ya. Ini kalau nggak tuwek ya mungkin jadi lonte. Terus susunya expired, tak ombe so aku modiar. Iki sedikit kutipan Miftah ke Buyati Pesek. Wih, ngomong-ngomong lonte kok seneng aku. Ayo para lonte-lonte ya, maaf jangan tersinggung ya, ini saya cuman meniru gaya sebutannya Miftah ya. Kira-kira mesti ada dong yang pernah kentu karo Miftah. Ayo muncul ya, muncul ya, gak usah ngumpet ya. Saya pastikan ada, wes tau muncul aman ya. Biar sedikitnya ki merasakan kesesakan hatinya Buyati Pesek, Teh, Bapak Son Haji, terus para dokter yang katanya dokter itu goblok. Kalau nggak goblok kan berarti kalau datang berobat tuh nggak tanya-tanya ya. Ada videonya seperti itu. Ayo para lonte yang pernah kentu sama Miftah, bangkit ya. Tunjukkan pesonamu. Ternyata suaranya Komeng di Jawa Barat lebih banyak daripada suaranya Pak Ganjar. Sing kampanye rano sing. Ya wes, saya main fair aja ya. Dulu ketika Pilpres saya dukung Pak Ganjar. Oke, mungkin ini di zona politik ya, saling menjatuhkan demi memberi jalan yang didukung. Oke lah, it's okay, no problem. Lah kalau terus Miftah bilang dokter itu goblok ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Kalau nggak goblok berarti kalau datang berobat kan nggak tanya-tanya ya. Terus si Buyati Pesek itu ya dikatakan lonte ya, kalau nggak kalau tua itu jadi sinden, kalau muda mungkin jadi lonte itu. Terus ada lagi itu bapak penjual es teh Son Haji katakan goblok ya, mungkin ya memang sih kalau bapak si penjual es teh itu goblok ya, buktinya
kerjanya nggak di kantoran, nggak jadi pejabat, jadi cuman jual es teh, jadi disebut goblok ya masih oke lah ya. Bagaimana tuh yang dengan dokter itu ya, yang sudah pendidikannya memakan biaya banyak ya, kuliahnya cukup lama ya. Mungkin sedikit saran saya ya, nanti kalau si Miftah ini atau keluarganya itu atau kalau berobat suruh aja disarankan ke dukun atau dokter hewan. Dukun yo tanya kok, dukun pasti nanti juga dikatakan goblok karena kan tanya setiap datang ke dukun, ada masalah apa Pak Bu, problemnya apa ya, nggak bisa. Oh ya cocoknya ke dokter hewan, ya itu cocok. Atau enggak suruh berobat sama apa itu OGDJ ya, cocok nggak? Kalau bisa jangan bawa keluarga Miftah ya. Ini ada yang komen seperti ini ya, saya harap ya sama maklumi, mungkin dia itu ngefan banget sama Miftah ya. Jadi untuk bisa menerima realita, fakta atau kenyataan yang ada, dia ini belum siap ya. Karena mungkin sudah ditanam di hati saking ngefans-nya sama Miftah. Jadi ketika ada realita, fakta atau kenyataan yang ada, belum bisa menerima ya. Begini ya. Saya nggak bawa nama keluarga. Nah, saya cukup menjelaskan di situ ada adik Miftah bernama Miftahul Khairon. Dia juga mungkin agak kecewa sama Miftah karena bilang di awal seperti ini, ya saya Miftahul Khairon, adik kandung Miftahul Maulana. Ini pun kalau beliau masih mau mengakui, nah, kata-kata seperti ini kan otomatis membuktikan bahwa si adik ini kecewa sama kakaknya ya. Ya mungkin peduli sama orang ya, tapi keluarganya masih ada di tahap ekonomi menengah ya, mungkin ke bawah lah ya. Karena dari kata-kata yang seperti itu sebetulnya kecewa kalau saya perhatikan ya. Nah, di situ klarifikasi adiknya, saya cuma menjelaskan ini loh Miftah sebenarnya ya. Bukan anak keturunan dari Kiai Haji Hasyim Basyari ya. Dia cuman anak seorang petani, bapaknya ibunya pedagang pasar ya. Dia dari Jawa dari Jawa transmigrasi ke Lampung ya. 5 bersaudara, meninggal 1, laki semua ya. Saya kan cuma menjelaskan klarifikasi adiknya ya. Adiknya pun mungkin sedikit kecewa karena ada kata-kata ya kalau dia masih mau mengakui kalau saya adiknya ya. Dari kata-kata situ tuh adiknya tuh kecewa sebetulnya sama kakaknya ini ya. Nah ya gini ya, mungkin kemungkinan entah beberapa tahun yang akan datang ya, saya viral tangi mbak ya. Mungkin beberapa tahun yang akan datang ya, siapa saya ya, terus ada yang komen, oh si Mbak Lilis ini pernah dirawat di RSJ loh, oh si Mbak Lilis ini pernah menikah 2 kali loh, oh Mbak Lilis ini pernah memakai baju pemberian orang semua loh, kecuali beli cangcut ya itu baru beli ya, dari BH, baju, celana itu pemberian semua ya. Ini ketika nanti beberapa tahun yang akan datang ya, karena saya main medsos ya, otomatis ke depan pasti akan terbuka lagi siapa saya ya, bagaimana kehidupan saya sehari-hari ya, itu pasti akan terbuka. Makanya saya ketika main medsos ya, mungkin nanti anak saya atau mungkin ibu saya, adik saya akan terseret ke arus dimana kepopuleritasan saya ya. Makanya ya saya persiapkan mental
keluarga saya sejak dini ya, mudah-mudahan kuat untuk kedepannya ya. Pedewen Mbak, ya enggak, ini cuman mengantisipasi jikalau nanti beberapa tahun yang akan datang saya viral, kehidupan saya dikulik-kulik ya, siapa saya ya, pasti akan dikulik-kulik sama netizen, pasti akan dikorek-korek sama netizen, itu pasti saya pastikan ya. Oh, saya sebelum main medsos saja ya, saya ngomong ke anak saya ya, Mbak, Mama mau bikin channel YouTube lah, mau bikin channel TikTok tentang Mama lah. Kalau Mama ini pernah dirawat di RSJ, ya, pernah merasakan kehidupan di rumah sakit jiwa. Nggak tahu ini mudah-mudahan nggak di-banned ya. Ya, saya izin sama anak saya karena saya nggak ada suami, saya izin sama anak saya. Iya, nggak apa-apa mah. Nanti siap kalau Mbak mungkin di komen nggak enak, atau Mama mungkin nanti kena komen nggak enak, Mbak terima nggak apa-apa. Pernah waktu pertama-tama itu di komen apa itu, anak saya emosi, kamu balas apa, nggak balas gini. Oh, saya dulu di komen lebih baik kembali ke Facebook daripada main TikTok. Saya di komen anak saya panas, nggak usah panas ya, wong Mama nggak main Facebook kok, mainnya cuma TikTok kok. Sekarang sudah ya urusan maknya anak saya cuman paling komen-komen dikit lah ya. Ya seperti itu ya, meski kita ngefan banget ketika orang yang kita senangi, kita sukai, ternyata kok ada seperti ini, ada yang ditutupi dan kenyataan itu muncul, ya kita harus siap terima ya, kita harus terima realita yang ada, terima fakta yang ada, jangan kekeh mempertahankan ya. Ingat, dia itu bukan malaikat ya, dia juga bukan nabi ya, dia cuma seorang manusia biasa. Oke? Ya, pesan saya semoga didengar sama MURI ya, Museum Rekor Indonesia, untuk memberi penghargaan kepada Miftah ya, karena bisa membuat orang ya, satu panggung dan satu jamaah tertawa terbahak-bahak karena mengatakan penjual es teh geblek alias goblok ya. Ya, ini pesan saya semoga didengar sama MURI ya, supaya memberi catatan atau piagam itu ya, sebagai ustadz yang bisa membuat tertawa satu panggung dan satu jamaahnya yang begitu banyak ya. Cukup segitu ya. Saran saya buat para penjual es teh itu membuat link ya, nanti jika ada pengajian ya bisa mengunjungi pengajian sekaligus mencari keberuntungan ya. Seperti siapa nggak tahu beruntung gitu, seperti Pak Son Haji ya, pesan saya sih ya buat para penjual es teh, membuat link ya atau grup WA ya, dimanapun kalian berada, jika ada pengajian ya bisa datang ya, hitung-hitung mengadu nasib gitu ya, siapa tahu nyantol kayak Pak Son Haji. Kata-kata nyantol kok kayak beli togel toh mbak ya, itu ini saran dari saya. Cari orang yang mengedit nih, cari orang pertama yang mengedit video Gus Miftah, padahal si bapak ini kemana-mana juga jualan esnya juga ikut ketawa-ketawa, mbak aja kayak kue lah ya, biarkan rakyat kecil kan juga pengen ikut pansos ya, jangan yang orang-orang yang sudah banyak uang ya kali nanti bisa pansos, bisa menikmati itu krep seharga 15 juta, punya mobil Alphard, terus punya
punya rumah gitu ya. Dan sekarang kan lagi buka itu kedai mie ayam dan bakso ya. Ya jangan kayak kowe lah, biarkanlah rakyat kecil juga ikut pansos ya. Biar bisa menambah viewer ya, menambah subscribe. Masa iya yang sudah berduit, sudah terkenal ya boleh ikut pansos, sedangkan yang kecil-kecil tidak boleh ya. Jangan kayak kowe lah ya. Jangan kayak kowe ya. Biarkan rakyat kecil juga ikut pansos ya. Kan ada yang bilang ya kalau nggak pansos nggak makan ya. Ya yang kecil-kecil boleh pansos lah ya, kali bisa menikmati krep seharga 15 juta ya. Jangan dilarang-larang rakyat kecil untuk pansos ya. Jangan kayak kowe ya. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Pelanggaran kartu merah. Ini Serina Hanifah. Iya. Bener tak ada ini sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disani? Kula polos lho Gus. Oh, ala rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener.